Udah dimulai. Balik lagi di video gua. Kali ini sesuai sama jadwal video yang udah gua bikin. Hari ini kita akan ngebahas tentang cara pengajuan visa. Jadi tonton video ini sampai habis biar lu tahu proses-prosesnya serta persyaratannya apa aja biar lu bisa jalan ke Korea. Oke? Jadi gue mulai sekarang cara-cara stepnya dan persyaratannya apa aja kita lihat di ini, lihat screen gue. Jadi lu bisa buka ini visa for Korea in.com. Di sini tuh Korea Visa Application Center. Ini jika lu mau apply sendiri tanpa pihak ketiga itu tadi. Jadi di sini ada pengantar pusat aplikasi visa. Di sini ada pengantar pusat aplikasi, jam operasional, daftar biaya visa, layanan tambahan. Nah, karena kita tadi mau lihat syarat-syaratnya, di sini ada informasi visa. Nah, sebelumnya kita lihat ke bawah. Nah, di sini udah dijelasin jam operasional di pusat aplikasi visa Korea itu dimulai dari jam 10 sampai jam 4. For your info, kalau hari Sabtu, Minggu sama libur nasional itu dia akan tutup gitu. Kalau untuk alamatnya, kalau lu mau ngajuin visa sendiri, itu alamatnya dia bertempatan di Lotte Shopping Avenue Ciputra World di Kuningan. Dia itu ada di lantai 5. Kalau nggak salah itu di atasnya Miniso. Itu ada Miniso di sana, itu tuh di atasnya gitu. Nah, di atas itu udah kayak memang pusat apply visa gitu, karena waktu itu gua kalau nggak salah ngeplayin kantor buat yang ke Eropa juga ada di sana gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini informasinya. Nah, kalau lu klik informasi visa reguler, lu akan diarahin ke Korean Embassy-nya, sites langsung ke Korean Embassy. Nah, di sini lo ada pilihan-pilihannya. Lo tinggal ke visa multiple enter, karena kan sendiri ya, sama aja sih multiple itu sama visa jangka pendek. Nah, di sini ada untuk nih ada peliputan sementara, kunjungan singkat umum, grup visa wisata, kunjungan medis, kunjungan singkat bisnis, kunjungan wisata umum, rotasi pelaut, pekerjaan jangka pendek. Ada yang jangka panjang juga. Jangka panjang tuh ya kayak lu mau kuliah di sana, lu mau kerja di sana gitu kan. Ya pokoknya lu akan lama tinggal di sana gitu, karena kita cuma mau wisata. Jadi kita lihat di visa multiple entry. Nah, sini banyak nih untuk persyaratannya apa aja dan segala macamnya. Ini di sini ada. Jadi tinggal lu buka aja. Tadi pertama lu harus ke visa for Koreaan /in.com ini. Habis itu nanti informasi visa lu akan diarahkan ke Korean Embassy site-nya. Nah, kalau untuk biayanya di sini daftar biaya nih. Ini daftar biaya kalau lu ngurus sendiri tanpa pihak ketiga ya. Jadi di sini kalau single visa, karena jalan-jalan lu ngambilnya single visa kurang dari 90 hari. Kalau lu cuman mau single visa tapi yang lama, ini ada yang lebih dari 91 hari gitu. Nah, biaya visanya berapa? Nah, ini di sini udah ada semua, lu tinggal lihat. Ini kan ada 576, biaya adminnya 240, jadi totalnya 816. Nih, pokoknya keterangannya tuh ada semua, jadi nanti lu pelajarin di sini semua. Nah, oke. Kalau ini versi lu jalan sendiri gitu kan. Jadi kayak lu nyiapin dokumen sendiri, lu jalan ke sana sendiri, terus lu diwawancara sendiri segala macam gitu. Nah, sekarang adalah versi pihak ketiga, yaitu travel agent gitu kan. Kayak travel agent tuh kayak
Dwi Daya, Panorama, terus Antafaya, gitu-gitulah sejenisnya yang travel agent yang menyediakan segala macam. Itu pasti mereka punya jasa buat pembuatan visa gitu, karena mereka kan juga punya trip ke luar negeri gitu kan. Nah ini yang ngurus lewat pihak ketiga. Persyaratannya apa? Yang pasti persyaratannya dia itu lebih sedikit gitu. Nah yang ini pertama adalah lu harus mengisi form gitu kan. Mengisi form ini sebenarnya, kalau mengisi form ini lu harus ngisi sendiri. Nanti ada untuk formnya di link tadi itu, yang di link Embassy Korea itu nanti ada format formnya yang harus lu print, harus lu isi, dan harus lu tanda tangan. Habis itu lu harus nyiapin foto, backgroundnya putih, ukuran 4x6, 2 lembar. Terus fotokopi paspor, rekening koran 3 bulan terakhir, dan surat referensi bank asli. Ini wajib banget. Terus sama kalau gua kemarin rekening koran 3 bulan itu minimal itu harus ada saldo lu harus ada minimal 10 juta buat satu orang. 10 juta itu untuk satu orang. Terus tapi setiap 3 bulan terakhir lu harus punya transaksi, ya minimal transaksi gaji lu kan masuk tuh lewat situ, lewat rekening lu gitu. Nah tapi sisa tabungan lu itu harus ada 10 juta, entah itu akumulasi 3 bulan atau 1 bulan. Maksudnya hitungan istilahnya sisa saldo di tabungan lo itu ada 10 juta gitu. Nah rekening korannya itu lo harus bertransaksi minimal tuh gaji, terus abis itu lo transaksi yang kayak belanja atau nabung segala macam gitu. Nah udah gitu surat referensi bank aslinya ini adalah surat referensi dari bank yang berisikan bahwa lu itu nasabah di bank itu dan pemilik rekening koran itu, dan pokoknya lu menjadi nasabah yang baik lah istilah kata gitu kan. Lu jadi nasabah baik di bank itu dan lu dapat surat referensi dari bank itu gitu. Habis itu melampirkan minimal 2 dari pilihan di bawah ini. Nah kan tadi slip gaji 3 bulan atau SPT, kartu kredit, surat BPKB mobil, akte sertifikat tanah, akte sertifikat rumah. Kalau gua kemarin itu pakai slip gaji sama SPT gitu. Kalau slip gaji kan ya lu ngomong lah sama tim GA lu gitu kan di kantor gitu, kalau lu pekerja, tolong dong buatin slip gaji gua gitu ya, walaupun gajinya nggak real gitu kan, yang penting tuh ada gitu. Apalagi nah kalau SPT itu kemungkinan besarnya mempermudah visa lu itu lolos, karena lu jadi warga Indonesia yang baik, taat pajak gitu. Habis itu surat keterangan kerja dan surat sponsor dari perusahaan tempat pemohon bekerja. Nah ini yang tadi gue bilang, surat keterangan kerja dan surat sponsor. Nah kalau di surat sponsor, kalau lu pekerja, surat sponsor gampang gitu kan, karena cuman lu menunjukkan bahwa lu karyawan kantor itu dengan gajinya segitu, pakai slip gaji nih dengan gaji segitu, dan ngejamin bahwa si wisatawan kita yang mau berangkat itu bakalan balik lagi ke sini gitu dalam kurun waktu, misalkan lu tripnya selama 10 hari gitu, jadi dalam 10 hari lu akan balik lagi ke Indonesia gitu. Terus surat keterangan mahasiswa atau pelajar dan fotokopi kartu tanda mahasiswa ini kalau lu masih pelajar. Dan surat sponsornya itu adalah surat sponsor dari orang tua lu. Jadi kayak orang tua lu tuh bikin surat pernyataan bahwa saya orang tuanya si ini gitu kan, mengizinkan untuk berwisata ke Korea dalam kurun waktu sekian dan akan pulang di tanggal segini, dan mereka akan stay di daerah sini gitu.
Kalau siup ini si pekerja, SPT yang tadi, SPT PPh 21 itu yang tadi di atas. Terus ini fotokopi kartu keluarga, ini wajib fotokopi kartu keluarga atau akte kawin, buku nikah, akte kelahiran, KTP, tanda pengenal lah intinya gitu. Nah, ini adalah yang baru karena kita habis pandemi gitu kan, jadi wajib buat PCR tapi di Kedubes. Jadi lu bisa buka ini visa for Korea in.com. Di sini tuh Korea Visa Application Center. Ini jika lu mau apply sendiri tanpa pihak ketiga itu tadi. Jadi di sini ada pengantar pusat aplikasi visa. Di sini ada pengantar pusat aplikasi, jam operasional, daftar biaya visa, layanan tambahan. Nah, karena kita tadi mau lihat syarat-syaratnya, di sini ada informasi visa. Nah, jam operasional di pusat aplikasi visa Korea itu dimulai dari jam 10 sampai jam 4. Kalau hari Sabtu, Minggu sama libur nasional itu dia akan tutup gitu. Kalau untuk alamatnya, kalau lu mau ngajuin visa sendiri, itu alamatnya dia bertempatan di Lotte Shopping Avenue Ciputra World di Kuningan. Dia itu ada di lantai 5. Kalau nggak salah itu di atasnya Miniso. Itu ada Miniso di sana, itu tuh di atasnya gitu. Nah, informasinya. Nah, kalau lu klik informasi visa reguler, lu akan diarahin ke Korean Embassy-nya. Sites langsung ke Korean Embassy. Nah, di sini lo ada pilihan-pilihannya, lo jangka pendek. Nah, di sini ada untuk nih ada peliputan sementara, kunjungan singkat umum, grup visa wisata, kunjungan medis, kunjungan singkat bisnis, kunjungan wisata umum, rotasi pelaut, pekerjaan jangka pendek. Ada yang jangka panjang juga. Jangka panjang tuh ya kayak lu mau kuliah di sana, lu mau kerja di sana gitu kan. Ya pokoknya lu akan lama tinggal di sana gitu, karena kita cuma mau wisata. Jadi kita lihat di visa multiple entry. Nah, sini banyak nih untuk persyaratannya apa aja dan segala macamnya. Ini di sini ada. Jadi tinggal lu buka aja. Tadi pertama lu harus ke visa for Korean /in.com ini. Habis itu nanti informasi visa lu akan diarahkan ke Korean Embassy site-nya. Nah, kalau untuk biayanya di sini daftar biaya nih. Ini daftar biaya kalau lu ngurus sendiri tanpa pihak ketiga ya. Jadi di sini kalau single visa, karena jalan-jalan lo ngambilnya single visa kurang dari 90 hari. Biaya visanya berapa? Nah, ini di sini udah ada semua, lo tinggal lihat. Ini kan ada 576, biaya adminnya 240, jadi totalnya 816. Nih, pokoknya keterangannya tuh ada semua, jadi nanti lo pelajarin di sini semua. Nah, oke. Kalau ini versi lu jalan sendiri gitu kan. Lu nyiapin dokumen sendiri, lu jalan ke sana sendiri, terus lu diwawancara sendiri segala macam gitu. Nah, sekarang adalah versi pihak ketiga, yaitu travel agent gitu kan. Kayak travel agent tuh kayak Dwi Daya, Panorama, terus Antafaya gitu-gitulah, sejenisnya yang travel agent yang menyediakan segala macam. Itu pasti mereka punya jasa buat pembuatan visa gitu, karena mereka kan juga punya trip. Nah, ini yang ngurus lewat pihak ketiga. Persyaratannya apa? Yang pasti persyaratannya dia itu lebih sedikit gitu. Nah, yang ini pertama adalah lu harus mengisi form. Di situ lu harus nyiapin foto, backgroundnya putih, ukuran 4x6, 2 lembar, fotokopi paspor, rekening koran 3 bulan terakhir, dan surat referensi bank asli. Ini wajib banget. Kalau gua kemarin rekening koran 3 bulan itu minimal saldo lu harus ada minimal 10 juta buat satu orang.
10 juta itu untuk satu orang. Terus tapi setiap 3 bulan terakhir lu harus punya transaksi, ya minimal transaksi gaji lu kan masuk tuh lewat situ, lewat rekening lu gitu. Nah tapi sisa tabungan lu itu harus ada 10 juta. Udah gitu surat referensi bank aslinya ini adalah surat referensi dari bank yang berisikan bahwa lu itu nasabah di bank itu dan pemilik rekening koran itu, dan lu jadi nasabah baik di bank itu, dan lu dapat surat referensi dari bank itu gitu. Habis itu melampirkan minimal 2 dari pilihan di bawah ini. Kan tadi slip gaji 3 bulan, atau SPT, kartu kredit, surat BPKB mobil, akte sertifikat tanah, surat keterangan kerja, dan surat sponsor dari perusahaan tempat pemohon bekerja. Nah ini yang tadi gue bilang, surat keterangan kerja dan surat sponsor. Nah kalau lu pekerja, surat sponsor gampang gitu kan, karena cuman lu menunjukkan bahwa lu karyawan kantor itu dengan gajinya segitu, pakai slip gaji nih, dengan gaji segitu, dan ngejamin bahwa si wisatawan kita yang mau berangkat itu bakalan balik lagi ke sini gitu dalam kurun waktu, misalkan lu tripnya selama 10 hari gitu, jadi dalam 10 hari lu akan balik lagi ke Indonesia gitu. Terus surat keterangan mahasiswa atau pelajar dan fotokopi kartu tanda mahasiswa ini kalau lu masih pelajar, dan surat sponsornya itu adalah surat sponsor dari orang tua lu. Jadi kayak orang tua lu tuh bikin surat pernyataan bahwa saya orang tuanya si ini gitu kan, mengizinkan untuk berwisata ke Korea dalam kurun waktu sekian dan akan pulang di tanggal segini, dan mereka akan stay di daerah sini gitu. Kalau siup ini si pekerja, SPT yang tadi, SPT PPh 21 itu yang tadi di atas. Terus habis itu dimintain fotokopi kartu keluarga, buku nikah, akte kelahiran, pokoknya identitas kalian gitu. Nah karena sekarang habis pandemi, jadi kalian wajib PCR. Nah pemohon akan menjalani total 3 tes PCR, 1 di Jakarta, 2 sebelum berangkat 2 di Korea Selatan, sebelum karantina dan sesudah karantina. Kalau yang tadi itu kan syaratnya buat pekerja. Lu yang berangkat ibu rumah tangga atau pensiunan, apalagi nggak bekerja nih, harus melampirkan surat keterangan kerja pasangannya yang masih bekerja, atau melampirkan surat permohonan visa sendiri diketik sama dicap. Tuh. Dari semua persyaratan itu tadi lu siapin sendiri, habis itu lu antar ke pihak ketiga tadi dengan prosesnya tetap 14 hari kerja. Habis itu ini harganya, kalau turis bisnis 1.150.000, kalau pelajar 1.500.000, pelajar GKS 750. Nah ini harga kalau lu pakai jasa pihak ketiga, harganya segini. Nah tapi kalau lu jalan sendiri, ini harga-harganya gitu. Oke, dari semua itu tadi persyaratannya, dokumen yang harus kalian lengkapin. Sekarang gue tunjukin ke kalian itu cara pengisian form dari kedubesnya. Nih, formulir aplikasi visa. Nah di sini untuk individu ya, karena gue ceritanya adalah untuk sendiri itu. Ini ada visa application beserta contohnya. Nah ini lo bisa lihat di sini, ini nama segala macam. Terus ada 5 lembar untuk pengisian formnya. Lo bisa lihat di tadi visa for Korea tadi, dan lo juga bisa langsung ngunduh, jadi lo tinggal ngisi gitu. Oke. Kalau itu tadi adalah syarat yang harus lo lampirkan jika lo mau pengajuan visa. Tadi syarat-syaratnya udah gue kasih tahu ke kalian. Kalian tinggal pilih kalian butuhnya yang mana. Kalian mau berangkat sendiri boleh, mau pakai pihak ketiga juga boleh. Tapi kalau gue dulu sendiri adalah pakai pihak ketiga, karena
Kenapa? Gue pergi kan berdua, saudara gue yang satu ini pengangguran tuh maksudnya dia cuman punya online shop di rumah. Nah, intinya dia nggak ada yang ngejamin selain diri dan keluarganya sendiri gitu. Nah, cuman belum nikah gitu kan. Jadi dari mana, siapa penjaminnya? Penjaminnya adalah orang tuanya gitu. Ya kita bikin surat aja sendiri, tapi tanda tangan sama di atas materainya itu pakai tanda tangan orang tua kita gitu. Alasan kedua kenapa gue pakai jasa, karena maksudnya presentase visa kita di ACC dan diterbitkan itu lebih enak dari si travel agent, karena travel agent tuh kan punya trip yang mau ke Korea juga. Seenggaknya kalau kita mau ngajuin sendiri dan bayar visa sama mereka, kita bisa diikutin ke grupnya mereka gitu. Jadi surat penjamin, surat sponsor segala macam itu bisa dibantu sama mereka. Kalau misalkan kita nggak ada si penjamin dan sponsor, tapi kita juga pasti ditanya sama si travel agent, terus jaminannya apa gitu, karena semua semua wisatawan yang akan ke luar negeri pasti ditanya penjamin dan sponsornya itu siapa gitu. Nah, makanya itu gue lebih milih ke travel agent gitu. Nah, ketiga adalah karena gue baru melakukan perjalanan wisata sendiri, jadi gue masih ada rasa khawatir di saat nanti kalau visa gue ditolak gitu, secara untuk tiket pesawat dan hotel itu udah ada di tangan gitu. Oke, video kali ini itulah tips dari gua untuk pengajuan visa. Semoga bermanfaat buat kalian. Ada dua macam, baik lo jalanin sendiri atau lo lewat travel agent, itu semua pilihan kalian gitu. Ini gue cuma ngasih tahu ke kalian syarat dan prosedurnya aja gitu. Apalagi kalau dilihat dari biaya, memang travel agent lebih mahal karena lo cuma duduk diam di rumah, mereka yang jalan-jalan bolak-balik ke dubes gitu kan, ke tempat pengajuan visa. Lo cuman duduk, tinggal nanti tunggu tuh paspor tuh visa jadi apa enggak gitu kan. Nah, kalau lo milih jalan sendiri memang lebih murah, tapi lo menghabiskan waktu, terutama lo pekerja, waktu lo tuh nggak akan cukup cuma 1 hari gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kurang ya kita nggak ada yang tahu dia butuhnya apa aja gitu kan. Ternyata kita merasa udah, tapi ternyata belum gitu kan. Ya lo balik lagi, yang ada lo bolos kerja mulu, lo telat mulu ke kantor gitu. Sama-sama prosesnya itu di hari kerja gitu, sedangkan lo harus ke kantor, yang ada nanti lo dijudesin sama bos lo gitu. Ini dulu video part 2 kita tentang visa. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video gua jika lo berkenan. Support terus channel gua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.